Ini teman-teman sekalian, pada saat mau ditaruh di tempatnya, tiba-tiba saja pada saat itu orang-orang Quraisy berselisih, ya. Berselisih siapa yang menaruh Hajar Aswad. Kalau membangunnya semua rame-rame, tapi meletakkan Hajar Aswad ini histori yang tidak terlupakan, gitu kan? Akan dikenang sepanjang masa. Dan ada satu hal yang merupakan ciri khas orang-orang Quraisy, dan ini orang-orang penduduk Mekah teman-teman sekalian, mereka itu suka mempertahankan harga diri, ya. Dan itu lebih mahal bagi mereka dibandingkan yang lainnya. Mereka siap berperang untuk martabatnya gitu. Maka karena ribut nih, yang bertanggung jawab tentang Ka'bah adalah Bani Abdiddar, suku Abdiddar. Saya pernah jelaskan Abdiddar bertanggung jawab dengan Ka'bah, Abdul Manaf bertanggung jawab dari Siqaya, memberikan minum. Maaf tadi saya keliru mengatakan ya. Jadi Abu Talib itu bukan membiayai jemaah haji, tapi dia mengurus Ka'bah karena dia dari Bani Abdiddar, ya. Abdiddar ini sibuk mereka mengurus Ka'bah. Maka Abdiddar mengatakan, kami yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad, gitu. Kemudian tiba-tiba saja ada di antara orang-orang Abdiddar menyembelih seekor kambing, domba, darahnya ditaruh di ember, lalu kalau mereka bawa dekat Ka'bah, ditaruh batu yang tinggi, di atas batu yang tinggi ditaruh, lalu mereka mengatakan, dicelup tangannya di darah itu, lalu mereka angkat tangannya. Mereka mengatakan, kalau ada yang meletakkan Hajar Aswad selain kami, pertumpahan darah. Ini hak kami, ini Ka'bah kami yang urus. Mereka yang bertanggung jawab, gitu kan? Mereka yang bertanggung jawab. Maka melihat kejadian tersebut, mulailah muncul suku-suku yang lain. Suku Makhzum, sembeli juga domba, tumpah juga darah di ember, taruh juga di batu, celupin, darah juga nih. Demi Allah kalau ada yang letakkan Hajar Aswad selain kami, pertumpahan darah. Keluar lagi suku Adi, sukunya Umar bin Khattab. Ini sebelum masa kenabian ya. Juga sama, sembeli domba, tumpah darah, buru-buru mereka lakukan semua itu. Taruh lagi di tempat tinggi, celupin darah. Kami juga. Demi Allah siapa yang letakkan Hajar Aswad selain kami, maka perang, tumpah darah. Ribut semua suku-suku ini. Ribut semuanya. Dan ini kejadian yang luar biasa ini, ya. Dan ini sudah susah teman-teman dibendung ya. Seperti misal contoh, saya kasih rasionalnya, kalau kita lagi jalan 3 orang di sini, ada 3 orang di sebelah sana, ya. Terus tiba-tiba ada 1 orang di sini iseng, nantang yang di sana itu, apalah kata-kata atau apa, apalagi kalau sampai lempar batu, berantem enggak kira-kira? Berantem. Dan kalau sudah berantem ini tawuran itu susah dibendung itu. Makanya harus dilakukan sebelum terjadi, gitu kan? Ya kalau sudah terjadi susah ini. Benar atau salah sudah kacau semuanya gitu. Ini sudah memanas kondisi Mekah. Dan Hajar Aswad ada di situ. Ini kalau 1 orang saja mulai memegang Hajar Aswad, udah perang nih. Dan pada saat itu teman-teman sekalian, sebagian ahli sejarah mengatakan orang-orang Quraisy masing-masing suku sudah menghunuskan pedangnya dan sudah mengelompok-ngelompok. Ini sudah siap menyerang berarti, ngelompok-ngelompok siap suku. Dan ini kejadian spontan terjadi. Ada di antara orang-orang Mekah yang faham dengan masalah bahayanya ini, mereka pun segera mendatangi seseorang yang bernama Abu Umayyah bin Mughirah. Abu Umayyah bin Mughirah ini salah satu orang yang dituakan sekali, ditokohkan di Mekah. Umurnya waktu itu sudah 120 tahun. Abu Umayyah ini bisa dikatakan penentu keputusan terakhir lah. Orang yang dianggap bijaksana, kalau sudah dia yang ngomong orang Mekah pada dengar gitu. Datanglah beberapa tokoh Quraisy, Abu Umayyah begini kejadian loh. Maka dia pun datang. Waktu dia datang, diiklankan segera waktu itu di situ, lalu mengatakan, wahai penduduk Mekah, Abu Umayyah bin Mughirah sudah datang dan akan menengahi permasalahan kita ini. Orang semua tenang, diam. Dan Abu Umayyah naik di batu yang tadinya mereka letakkan darah-darah itu, disuruh pindahin semua. Abu Umayyah naik di situ. Lalu kemudian Abu Umayyah berkata, wahai kaumku, demi Allah, kalau seandainya kalian saling bunuh-membunuh, kira-kira siapa yang akan tinggal lagi di Mekah? Siapa yang akan jadi pemimpin Mekah? Sementara kalian memang penduduk aslinya Mekah. Tidak mungkin itu terjadi. Dan saran saya adalah kalian harus memilih hakim yang jadi penengah di antara kalian. Maka tokoh-tokoh Quraisy mengatakan, baiklah, kami setuju. Tapi kira-kira menurut anda siapa hakimnya? Abu Umayyah bilang begini, baiklah, saya akan tentukan siapa hakimnya, tapi saya mau mengambil kesepakatan dulu. Kalau saya sudah tunjuk, kalau saya bilang satu keputusan, kalian harus sepakat, semua harus terima.
Mereka mengatakan baiklah, kami sepakat. Ditanya semua suku, kumpul semuanya, setuju, 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 semua setuju, gak ada masalah ya. Baik, sekarang mereka pikir tadinya si Abu Umayyah ini mau nunjuk salah satu dari suku itu atau menunjuk dirinya. Ternyata enggak. Abu Umayyah bilang begini saja, supaya adil. Ini pintu gerbang, kebetulan pintu gerbang Mekah waktu itu kelihatan dari Ka'bah. Bisa terlihat pintu Bani Syaibah namanya, jauh. Siapapun yang masuk setelah saya putuskan keputusan ini dari pintu itu, dia hakimnya. Setuju? Jadi saya nggak tunjukkan di sini ya, tunjuk yang dari luar. Kalau ada yang baru masuk dari sana, siapapun dia, mau anak-anak, orang tua, laki-laki, perempuan, pokoknya siapa yang masuk dari situ manusia, ya, dia hakimnya. Yang terjadi teman-teman, ini fakta sejarah di Mekah dan orang Mekah tahu masalah itu. Mata mereka semua menyorot ke sana. Ini sudah mau saling bunuh-membunuh nih. Ya. Ternyata yang masuk dari pintu itu adalah Nabi Muhammad SAW. Yang masuk dari situ pertama Nabi SAW. Dan yang luar biasanya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, satu Mekah waktu lihat Nabi mengatakan apa? As-sadiqul amin, as-sadiqul amin, 3 kali, as-sadiqul amin radina. Orang yang terpercaya dan paling jujur, orang yang terpercaya dan paling jujur, dan orang yang terpercaya dan paling jujur kami sudah ridho. Cocok ini orang sebagai putusan. Satu Mekah sepakat itu. Dan ini terjadi sebelum penobatan jadi Nabi. Jadi satu Mekah Allah buat mengikrarkan kejujuran Nabi SAW. Artinya mustahil beliau bohong nih nanti, gitu kan? Maka pada saat itu pun teman-teman sekalian, Nabi SAW waktu datang mendekat, lalu mereka mengatakan, hai Muhammad, begini kejadiannya, hakimlah di antara kami. Kata Nabi SAW, baiklah kalau begitu. Nabi SAW pada saat itu teman-teman sekalian, beliau membuka jubahnya, beliau pakai jubah di bagian atas, kemudian beliau buka jubahnya, lalu beliau letakkan, tentu ada 2 lembar pakaian, yang satu lembarnya dibuka, kemudian diletakkan di atas tanah. Lalu kata Nabi SAW, Hajar Aswad, beliau tunjuk beberapa orang, angkat, taruh di atas kain ini, diangkat di atas kain. Lalu Nabi SAW meminta setiap kepala suku untuk datang dan memegang sisi kain-kain itu. Semua kepala suku saja. Yang lain tidak usah ikut, kepala sukunya saja. Ada berapa belas orang, semuanya berdiri dan memegang kain. Sama-sama membawa ke sisi Ka'bah. Kemudian Nabi SAW sendiri yang angkat Hajar Aswad dan meletakkan di tempatnya. Jadi sebenarnya yang mereka perebutkan itu, kemuliaan meletakkan Hajar Aswad, siapa yang melakukannya? Nabi SAW. Jadi Nabi yang meletakkan Hajar Aswad di depan mata mereka. Berarti kemuliaan yang mereka kejar sampai saling bunuh-membunuh itu Allah mudahkan buat Nabinya Muhammad SAW. Selain memang mereka sudah ridho dengan keputusan Nabi SAW. Dan kejadian ini teman-teman sekalian, sebagian ahli sejarah simpulkan beberapa poin, 2 poin. Yang pertama, bagaimana Nabi SAW sangat dipercaya juga dikagumi oleh seluruh penduduk Mekah, terutama orang-orang Quraisy, dan pengakuan mereka tentang kejujuran Nabi SAW. Yang kedua, Allah yang maha tinggi dan maha pemurah ingin melatih Nabinya Muhammad SAW dalam memecahkan kasus-kasus, juga perkara-perkara yang besar di antara manusia yang kelak akan dibutuhkan saat beliau SAW menjadi Rasul. Akhirnya Nabi SAW pun pada saat itu selesai memecahkan permasalahan, dan terkenallah di Mekah pada saat itu kalau Muhammad adalah penengah, hakim yang paling bijaksana. Dan mereka mengatakan pengganti Abu Umayyah bin Mughirah adalah Muhammad. Abu Umayyah sudah sangat tua, dari 120 tahun. Maka mereka, tanpa mereka sadari, mereka menobatkan Nabi SAW sebagai penentu keputusan di Mekah.